Shalom, pemirsa dimanapun Anda berada, salam sehat dan salam jumpa kembali di Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi Minggu 13 Februari 2022. Dan pelayanan hari ini dibawakan dari Sinode Gereja Tabernakel Tubuh Kristus. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Frankie J. Hasil Tangka. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke ruang ibadah. Selamat beribadah. Allah Bapa di dalam surga, mohon berkat-Mu untuk ibadah Mimbar Kristen Kementerian Agama bersama umat Kristen seluruh Indonesia pada saat ini. Engkau berhadirat di tengah-tengah kami, memberkati ibadah ini. Kuasa-kuasa iblis roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, kami mohon kuasa-Mu untuk menghancurkan dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis roh jahat dihancurkan dengan kuasa darah anak domba. Kami mulaikan ibadah saat ini dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Kepala Gereja. Haleluya. Amin. Pemirsa Mimbar Kristen, Kementerian Agama, dan umat Kristen seluruh Indonesia, mari kita naikkan pujian, bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun takkan mengerti mengapa hal itu terjadi. Pandanglah kasih mempelai surga, Dia tahu segala kesusahanmu, mengerti tetesan air matamu pada salib. Dia tangguh bersama-sama, bertahan dan kuatlah. Haleluya. Dan kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun takkan mengerti mengapa hal itu terjadi. Marilah kita pandang kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Dia mempelai surga. Karena Dia yang tahu segala kesusahanmu, segala kesusahanmu. Dia yang mengerti tetesan air matamu, air matamu pada salib. Dia tangguh selalu. Percaya semua indah, percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan bersama-sama percaya semua indah pada waktunya. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuat. Katakan bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menerima kebenaran firman Tuhan yang adalah suara daripada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, yang sanggup menolong kami di saat kami menghadapi permasalahan-permasalahan,
pencobaan yang silih berganti. Sebab itu, berikan kepada kami hati yang lemah lembut, terbuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Kepala Gereja. Haleluya. Amin. Pemirsa Mimbar Kristen, Kementerian Agama, dan umat Kristen seluruh Indonesia. Pertama-tama saya menyampaikan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Dia Kepala Gereja. Puji Tuhan, dan pada saat ini adalah ibadah yang kita yakini diberkati oleh Tuhan. Karena kita yakin dalam ibadah Tuhan itu pasti ada di tengah-tengah kita. Dan di dalam suatu ibadah yang terpenting adalah pemberitaan firman Tuhan. Karena pernyataan dari bangsa Israel dalam Yosua 24 ayat 24 bahwa kami beribadah kepada Tuhan dan firman-Nya kami dengarkan. Injil Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi dalam ibadah yang paling utama itu adalah pemberitaan firman. Karena firman adalah pribadi dari Allah. Sebab itu pada saat ini saya mengajak kepada pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan umat Kristen seluruh Indonesia yang mengikuti ibadah saat ini untuk kita membaca dalam Alkitab kita, kitab suci, Mazmur 121 pada ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca secara bersama-sama. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau pada ayat 1 mengatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pencobaan, permasalahan yang kita hadapi, yang tidak terselesaikan, itu bagaikan tumpukan permasalahan. Yang nanti saudara akan bagaikan gunung. Permasalahan yang tidak terselesaikan, permasalahan demi permasalahan yang ada pada hidup kita, yang terjadi di sekitar kita, itu nanti juga menjadikan bukan saja gunung, tetapi gunung-gunung. Seseorang yang dikitari permasalahan, bagaikan dikitari oleh gunung-gunung, gunung permasalahan. Dan kalau melayangkan mataku, melihat permasalahan di sekitar kita, itu seringkali kehidupan manusia ini menjadi putus asa, menjadi tidak berdaya dari permasalahan satu ke permasalahan yang lain. Permasalahan sakit penyakit, permasalahan pekerjaan, hidup nikah, rumah tangga, dan masih banyak lagi. Seringkali membuat manusia tidak berdaya. Sebab itu ada satu pertanyaan di sini. Pada ayat 1, dari manakah akan datang pertolonganku? Manusia tidak bisa menolong, karena manusia juga perlu ditolong. Sebab itu pada ayat 2, Raja Daud dengan penuh iman mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Biarlah saat ini juga menjadi iman kita, umat Kristen di seluruh Indonesia yang mengikuti ibadah saat ini. Biarlah kita ada iman untuk bisa mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan siapa? Yang menjadikan langit dan bumi. Dan Tuhan menurut khotbah daripada Rasul Petrus pada Kisah Rasul pasal yang kedua
Mari kita baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 2. Tuhan siapa? Ayat yang ke-21 dari Kisah Rasul 2 mengatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan kita itu memiliki nama, dan namanya ada kuasa untuk menyelamatkan. Ayat 22 mengatakan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Yang dimaksud Tuhan adalah Tuhan Yesus. Dalam pribadi Tuhan Yesus ada pertolongan. Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Kelanjutannya ayat kalimatnya adalah seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan. Di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan. Yang lemah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan mujizat-mujizat. Di dalam Tuhan Yesus ada mujizat. Dan tanda-tanda ajaib. Di dalam Tuhan Yesus ada tanda ajaib. Yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu. Jadi biarlah saat ini kita yakin pertolongan dari Tuhan. Tuhan adalah pribadi daripada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong kita. Saat ini kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita percaya kepada nama Tuhan Yesus, saat ini juga ada pertolongan. Yakin saudara? Haleluya. Dan kalau saya kembalikan kepada kitab Mazmur 121, ayat 2 tadi mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan, berarti dari pribadi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan siapa? Yang menjadikan langit dan bumi. Dia ada kuasa menjadikan langit dan bumi. Dalam kitab Kejadian, langit dan bumi diciptakan oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Karena Dia ada kuasa cipta, maka Dia juga ada kuasa untuk menolong setiap kehidupan kita yang dikelilingi oleh gunung-gunung permasalahan, gunung-gunung pencobaan. Jadi pencobaan seringkali tidak satu macam, saudara. Pencobaan itu banyak. Sebab itu juga tertulis pada suratan 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, berarti tidak satu ya, banyak. Satu pencobaan belum selesai, ada lagi, ada lagi. Bahkan dari hari ke hari ada lagi. Sepertinya tidak pernah ada habisnya. Bahkan dikelilingi oleh gunung. Tetapi Dia yang ada kuasa pencipta langit dan bumi, Dia yang sanggup menolong kita dari segala permasalahan kita. Dan langit bumi yang diciptakan oleh Tuhan, itu saudara, suatu saat juga akan hancur. Oleh karena dosa daripada manusia. Kitab Wahyu mengatakan, pasal 22, bahwa manusia nanti yang jahat akan bertambah jahat, yang cemar akan bertambah cemar. Itu juga bagaikan gunung, ya, tumpukan menjadi gunung. Itu nanti akan gunung, bumi ini akan dibinasakan karena tumpukan dosa. Karena tumpukan permasalahan yang ada, bumi ini akan hancur, akan binasa. Seperti tertulis pada suratan 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang ketiga. Puji Tuhan, mari kita baca Alkitab kita, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi bumi nanti akan hancur, akan lenyap,
Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, bumi akan hancur walaupun ini adalah ciptaan Tuhan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi Tuhan itu akan datang kembali, bukan lagi sebagai bayi yang lahir seperti Natal yang lalu, 2000 tahun lalu. Tetapi dia nanti akan datang yang kedua kali sebagai raja di atas segala raja. Dia akan datang kembali sebagai mempelai pria sorga untuk gereja Tuhan sebagai sidang mempelai perempuannya. Akan dijemput, akan diangkat bersama dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dan ayat berikutnya, pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saat itu juga bumi ini akan hancur. Tetapi yang sudah diangkat oleh Tuhan itu diselamatkan. Ayat 13 mengatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ini sangat luar biasa, saudara. Tuhan menciptakan langit bumi yang lama, tetapi banyak masalah, penderitaan, air mata. Tapi nanti suatu saat Tuhan akan menciptakan langit bumi yang baru. Di saat langit bumi yang lama ini hancur, Tuhan menciptakan langit bumi yang baru. Dan ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin adanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kapan adanya langit bumi yang baru? Langit bumi yang baru ada juga karena diciptakan oleh Tuhan. Untuk ini saya mengajak saudara-saudara membaca dalam Yesaya pasal 65. Puji Tuhan. Yesaya pasal 65. Ayat yang ke-17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Seiring dengan lenyapnya langit bumi yang lama, lenyap juga segala permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi saudara, di saat kita masih di langit bumi yang lama ini, ya, di sini masih banyak permasalahan yang kita hadapi. Satu permasalahan belum selesai, ada lagi. Tetapi kita yakin di saat itu Tuhan pasti menolong. Tetapi tidak berhenti dari permasalahan, tidak berhenti dari pencobaan-pencobaan. Ya, dari satu pencobaan ke pencobaan yang lain. Tidak akan berhenti. Dan hari-hari ini kita menghadapi suatu permasalahan. Bahkan sudah hampir 2 tahun ini. Ya, dengan adanya pandemi COVID-19. Itulah permasalahan yang ada dan itu akan berdampak kepada ekonomi. Permasalahan penyakit berdampak kepada ekonomi. Dan itulah keadaan dunia sekarang, langit bumi yang lama. Belum lagi permasalahan-permasalahan pribadi dalam kehidupan nikah, rumah tangga, pekerjaan dan masih banyak lagi. Tetapi seiring dengan lenyapnya langit bumi yang lama, hancur, lenyap. Saat itu juga permasalahan di bumi selesai. Dan saat itu juga Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Disinilah Tuhan mau membawa kita saudara berada di langit yang baru dan bumi yang baru. Dan dalam suasana langit bumi yang baru, suasananya adalah bebas dari permasalahan, bebas dari tangis, bebas dari air mata, bebas dari pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini. Sebab itu kita membaca pada ayat yang ke-18. Yesaya 65 ayat 18. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem atau Yerusalem baru. Karena di atas ada langit yang baru dan bumi yang baru. Berarti Tuhan juga menciptakan satu kota di dalam langit bumi yang baru, itulah Yerusalem baru. Penuh sorak-sorak,
dan penduduknya penuh kegirangan. Inilah suasana langit bumi yang baru. Tuhan mau membawa kita ke sana, ke suasana langit bumi yang baru yang diciptakan oleh Tuhan nanti. Suasananya adalah penuh dengan kegirangan. Ayat 19 kita lengkapi. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem atau Yerusalem baru, dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di sana suasananya adalah kegirangan, tidak ada tangis, tidak ada erang karena penderitaan. Suasananya adalah suasana sukacita. Untuk ini saudara, kelengkapannya ya, atau lebih jelas lagi kalau kita baca pada kitab Wahyu ya, tentang langit bumi yang baru dan Yerusalem yang baru. Wahyu 21 ayat yang ke-1. Kita baca bersama-sama. Ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Lanjut ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru. Di dalam langit yang baru dan bumi yang baru ada satu kota. Itulah kota Yerusalem baru atau Yerusalem surgawi. Ya, bukan Yerusalem dunia ini, tapi Yerusalem surgawi, Yerusalem baru. Turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Keindahan kota Yerusalem baru itu bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Berarti Yerusalem baru adalah kota mempelai. Dan suasananya sukacita. Suasana mempelai adalah suasana sukacita. Sebab itu pada ayat yang keempat, inilah suasana Yerusalem baru. Kita baca bersama-sama. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Inilah suasana Yerusalem baru. Tidak ada air mata, karena air mata dihapus oleh Tuhan. Dan maut tidak akan ada lagi. Di sana tidak ada maut, tidak ada kematian. Yang ada adalah kehidupan yang kekal. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Sungguh luar biasa suasana Yerusalem baru yang diciptakan oleh Tuhan. Langit bumi yang baru, di mana dalamnya ada satu kota, itulah kota Yerusalem baru. Suasananya adalah suasana sukacita. Tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi pencobaan, tidak ada lagi air mata, maut tidak ada, tapi suasananya adalah sukacita. Sebab itu saya mau katakan kepada pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan umat Kristen seluruh Indonesia, marilah kita berjuang sungguh-sungguh dalam ibadah kita, supaya nanti Tuhan membawa kita kepada satu kota yang bebas pergumulan, Yerusalem baru. Letaknya di mana? Di langit yang baru dan bumi yang baru. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya akhiri firman Tuhan sampai di sini. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami naikkan puji syukur, hormat kepada Engkau, cinta kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Setelah kami mendengar firman Tuhan yang disampaikan, maka kini kami datang dalam doa kami untuk membawakan. Pertama, kami berdoa untuk bangsa kami, presiden, wakil presiden, menteri, dan wakil menteri dan menteri agama. Kiranya Tuhan memberikan selalu roh hikmat dan makrifat dalam bimbingan daripada Tuhan untuk memimpin negara dan bangsa kami tercinta Republik Indonesia. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk umat Kristen di mana di seluruh Indonesia dan pemirsa dalam menghadapi COVID
dan tantangan hidup secara umum. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan selalu dan memberikan selalu kesehatan dan kekuatan. Bahkan juga kami berdoa untuk pandemi dan keselamatan bangsa, supaya Tuhan selalu melindungi dari pandemi dalam perlindungan daripada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mengakhiri ibadah Mimbar Kristen Kementerian Agama bersama umat Kristen seluruh Indonesia. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Allah yang kudus. Itulah berkat dari Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bahkan kau adalah kepala gereja, mempelai pria surga. Berkat dilimpahkan mulai saat ini dan seterusnya. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ibadah Minggu 13 Februari 2022 telah selesai kita ikuti. Untuk itu, kami dari tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Sinode Gereja Tabernakel Tubuh Kristus dan kepada Bapak Pendeta Frankie J. Hasel Tangka yang telah melayani di minggu ini. Kiranya pelayanan Bapak dan firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan untuk itu, kami mengucapkan terima kasih juga yang telah mengikuti website kami. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kita boleh dapat mengikuti Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia pada edisi 20 Februari 2022. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan kita berjumpa kembali di dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.